Ini adalah terakhir kalinya saya memberitahu kalian, saya tidak melakukan itu. Tolong kuburkan aku di sebelah makam anakku. Hai, balik lagi di Putri Story. Salah satu warga Singapura bernama Mastura, ia memiliki suami bernama Muhammad Ali dan satu orang anak perempuan bernama Nur Asura atau yang biasa dipanggil Nonoy. Mastura sendiri sebelum menikah dengan Ali, ia sudah pernah menikah dengan pria bernama Muhammad Fauzi. Mereka menikah pada tahun 2000. Saat itu Mastura masih berumur 16 tahun. Di tahun yang sama, Mastura melahirkan 2 orang anak perempuan dan juga anak laki-laki. Anak laki-lakinya bernama Muhammad Akid dan anak perempuannya bernama Nur Asyakirin. Perlu kalian tahu, Nonoy sendiri bukanlah anak kandung dari suami pertamanya Mastura, tetapi anak hasil dari perselingkuhannya dengan seorang pria bernama Hairul. Pada tahun 2005, Mastura bertemu dengan Muhammad Ali, yang pada saat itu sebetulnya mereka masih memiliki pasangan dan juga anak, tetapi mereka tetap melanjutkan hubungannya. Sampai pada akhirnya, Mastura mengandung anak dari Ali. Hubungan mereka pun terungkap oleh pasangan masing-masing, di mana Ali akhirnya diceraikan oleh istrinya dan ia tidak mendapatkan hak asuh atas 3 anaknya. Sementara, karena tahu Ali sudah diceraikan, Mastura malah menceraikan suaminya karena memang ia ingin tinggal bersama dengan Ali. Hak asuh anak pertama dan keduanya jatuh pada mantan suaminya. Sementara Mastura sendiri mendapatkan hak asuh atas anak ketiganya, yaitu Nonoy. Pada tahun 2005, Mastura menikah dengan Ali pada akhirnya, dan ia tinggal di apartemen Pipit Road di Gelang, Singapura. Tidak lama dari pernikahannya Mastura, karena memang ia sebelumnya sudah mengandung, akhirnya ia melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Daniel. Untuk pekerjaan Mastura sendiri adalah tukang pijit tradisional dan Ali adalah supir ekspedisi. Biasanya sebelum mereka bekerja, Nonoy dan Daniel akan dititipkan di apartemen orang tuanya Ali, dan sore harinya setelah mereka pulang kerja akan menjemput kembali anak-anak mereka. Pada hari Rabu 1 Maret 2006, Ali dan Mastura mengantarkan anak mereka ke apartemen ayahnya Ali seperti biasa. Pada hari itu, Ali sedang libur dan Mastura mendapatkan shift siang. Setelah mengantarkan kedua anaknya, Ali dan Mastura berbelanja karena memang Mastura baru mendapatkan gaji. Setelah Mastura berangkat kerja, Ali kembali lagi ke apartemen ayahnya. Pada sore harinya, Ali mengajak Nonoy untuk pergi bersama. Saat itu, Ali berniat untuk berkunjung ke apartemen milik temannya, tetapi sayangnya temannya tidak ada. Ia pun kembali pulang ke apartemennya sendiri bersama dengan Nonoy. Pada malam harinya, ia kembali lagi ke apartemen ayahnya. Tidak lama ia pergi kembali. Sekitar jam 7:30 malam, Johari, yaitu ayah Ali, menghubungi Ali untuk melaporkan bahwa Nonoy telah menghilang. Johar mengatakan sebelum ia sholat isya, ia masih melihat Nonoy. Tetapi saat selesai sholat, ia tidak lagi melihat Nonoy di tempat tidur. Ali yang mendengar hal tersebut langsung marah kepada ayahnya. Mengapa sampai bisa Nonoy menghilang? Saat tahu telepon dari ayahnya bahwa Nonoy hilang, Ali pun memutuskan langsung menelpon istrinya. Dan Mastura pun langsung pulang ketika mendengar kabar tersebut. Mereka semua mencari keberadaan Nonoy di sekitaran apartemen ayahnya, tetapi tidak juga bertemu dengan Nonoy. Sekitar pukul 12 malam, Mastura pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Pencarian Nonoy pun dilakukan cukup cepat. Bahkan media pun ikut meliput dan ikut mencari keberadaan Nonoy. Pada tanggal 4 Maret, Muhammad Ali, ayah tiri dari Nonoy, tiba-tiba mengejutkan istrinya dan juga ibu mertuanya. Ia mengakui segala perbuatannya terhadap Nonoy. Saat itu, Ali sambil berlutut di depan Mastura dan ibu mertuanya mengatakan, "Maafkan aku, Nonoy sudah tidak ada." ia juga mengatakan bahwa ia tidak sengaja menghabisi nyawa Nonoy. Ia akan mengakui segala perbuatannya kepada polisi dan meminta hukuman yang setimpal. Pada hari yang sama, Ali pun datang ke kantor polisi untuk menyerahkan dirinya, dan ia memberitahu di mana tubuh dari Nonoy, dan polisi tidak membutuhkan waktu yang lama. Berkat informasi yang diberikan oleh Ali, polisi pun langsung bisa menemukan jasad Nonoy yang disimpan di bawah jembatan layang Aljunied di Singapura. Tubuhnya disimpan di solokan dan ditutup oleh sampah-sampah. Polisi pun menyerahkan Nonoy ke tim forensik untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi, genital atau selaput darahnya Nonoy rusak, sedangkan untuk paru-parunya Nonoy juga membesar
besar dipenuhi oleh air. Diduga meninggalnya Nonoy karena terendam air. Tim forensik juga menduga Ali telah memasukkan kepala Nonoy berulang-ulang kali dan untuk kerusakan genitalnya diakibatkan Ali telah melakukan pelecehan kepada Nonoy. Tapi Ali membantah segala tuduhan tersebut. Kronologi yang diceritakan Ali, saat itu Ali sedang pergi dengan Nonoy dan di perjalanan Nonoy menangis karena ingin kembali ke apartemen kakeknya. Ali malah mengajak Nonoy ke toko agar Nonoy tidak menangis lagi. Tetapi Nonoy tetap menangis dan tidak ingin membeli apapun. Bukannya kembali ke apartemen ayahnya, Ali malah datang ke apartemen temannya. Pada saat itu temannya tidak ada dan ia malah kembali ke apartemennya sendiri. Sedangkan jarak dari apartemen temannya ke apartemen kakeknya itu jauh lebih dekat dibandingkan dengan apartemennya sendiri. Nonoy menangis semakin menjadi-jadi. Ali sempat menyalakan TV dan radio untuk menyamarkan tangisan Nonoy, tetapi itu juga tidak berhasil. Karena kesal Nonoy terus menangis, Ali pun mulai kesal dan memarahi Nonoy. Ali mulai memukul Nonoy dengan menampar mukanya. Tetapi menurut Ali, itu tidak akan melukai Nonoy karena ia takut ketahuan oleh istrinya apabila ada luka lebam di tubuh Nonoy. Melihat Nonoy makin menangis, Ali menyeret Nonoy ke kamar mandi, membuka baju Nonoy, dan mengangkat tubuh Nonoy dengan terbalik dan ia memasukkan kepala Nonoy ke dalam ember yang berisikan air. Saking takutnya, Nonoy mengeluarkan air seni dan saat itu Ali meminta Nonoy untuk membersihkan air seninya sendiri. Karena melihat Nonoy lama, Ali pun membantu untuk membersihkannya. Ali mengaku melakukannya terlalu cepat dan juga kuat. Hal itulah yang dijadikan alibi oleh Ali tentang rusaknya genital atau selaput darahnya Nonoy. Ali membawa Nonoy keluar dari kamar mandi dan malah menjatuhkannya ke lantai. Dan itu pastinya membuat Nonoy menjadi semakin menangis. Mendengar Nonoy semakin menangis, Ali pun semakin marah. Ia pun memasukkan Nonoy kembali ke kamar mandi dan memasukkan tubuh Nonoy ke dalam ember dengan posisi merungkuk. Saat itu Ali mengatakan bahwa ia mendapatkan telepon dan meninggalkan Nonoy di kamar mandi di dalam ember dengan kondisi yang masih hidup. Tetapi saat itu Ali lupa siapa yang menelponnya. Dan saat ia kembali lagi setelah mengangkat telepon, tiba-tiba Nonoy sudah tidak bernafas. Ali panik dan ketakutan dan ia membuat rencana untuk seolah-olah Nonoy menghilang, bukan meninggal. Ia memakaikan baju kering ke tubuh Nonoy dan membawa ke apartemen ayahnya kembali. Jadi posisinya apartemen ayahnya itu memiliki 2 akses pintu masuk dan itu memungkinkan orang lain masuk dan keluar dengan mudah tanpa ada orang yang mengetahui. Nah, hal tersebutlah yang dilakukan oleh Ali. Ia masuk ke dalam apartemen ayahnya tanpa ayahnya tahu dan membaringkan tubuh Nonoy di tempat tidur. Dan di saat itulah ayah Ali mengira Nonoy sedang tidur. Ia melihat sekilas sebelum melakukan sholat. Dan setelah melihat situasi cukup aman, Ali pun kembali lagi untuk membawa tubuh Nonoy dari tempat tidur dan menyimpannya di bawah jembatan Al-Junid. Di persidangan, jaksa menuntut Ali atas dugaan pembunuhan dan juga pelecehan. Tetapi pada saat itu Ali tetap membantah tuduhan tersebut. Ia malah mengatakan, Saya harap ini adalah terakhir kalinya saya memberitahu kalian bahwa saya tidak akan melakukan itu kepada anak tiri saya sendiri. Namun berdasarkan bukti yang diberikan oleh polisi, Ali mengarang beberapa kejadian seperti mendapatkan telepon, karena di hari itu Ali tidak pernah mendapatkan telepon dari siapapun. Proses persidangan Ali berjalan lebih dari 1 tahun. Selain jawabannya yang berbelit-belit, jaksa pembela meminta Ali dites untuk kejiwaannya. Pada 5 April 2007, seorang psikiater mengatakan Ali memiliki sisi gelap yang dimana ia merupakan seorang pecandu narkoba. 2 hari sebelum membunuh Nonoy, ia mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya yang naik turun. Untuk IQ Ali sendiri terbilang cukup rendah. Dengan IQ yang serendah itu, Ali melakukan tindakan spontan kepada Nonoy tanpa dipikirkan akibatnya untuk kedepannya. Pada tanggal 31 Agustus 2007, hakim menjatuhkan hukuman gantung kepada Muhammad Ali. Di tanggal 19 Desember 2008, sudah waktunya Ali untuk dieksekusi gantung. Sebelum digantung, Ali sempat berpesan, Tolong kuburkan aku di sebelah makam Nonoy anak tiriku.